menghadap ke depan. Jadi kalau disebut posisi anatomi, posisi seperti baik terlentang maupun berdiri, ini posisi anatomi. Ya. Ini posisi supine. Supine artinya terlentang. Lawannya supine prone. Posisi prone. Ini potongan badan. Jadi kalau memotong badan dari tengah disebut potongan koronal. Kalau potong badan dari depan, potongan sagital. Misalnya kita mau melihat CT scan atau melihat MRI. Ya, ini kita harus melihat potongan-potongan MRI-nya, otak misalnya kepala, potongan koronal atau sagital. Biasanya kalau CT scan itu potongannya transversal. Ya. Transversal dari kepala, dari ujung kepala atas sampai ujung kepala bawah. Kalau sagital ini biasanya tulang belakang, CT scan tulang belakang. Ya, kalau koronal ini biasanya ronsen. Maaf Pak, mau dipotong dikit, itu gambarnya nggak berjalan di layar. Oh, kenapa ini jadinya? Cuma anatomi topografi aja yang kelihatan. Jadi gimana jadinya? Pak, saya kirim file aja ke Pak Alif ya, Pak Alif yang jadi hostnya ya. Udah Pak, udah kelihatan Pak itu. Ini udah betul, udah kelihatan posisi anatomi. Iya udah. Ini Henry Gray ya. Iya. Ini posisi anatomi, telapak tangan ke depan, ya. Kalau ini disebut posisi supine, bukan supine ya, supine. Ya, terlentang. Ini posisi prone, tengkurap. Kepalanya miring, karena kalau kepalanya menghadap ke depan nggak bisa bernafas. Ini pemotongan, kalau melihat gambar anatomi dari CT scan. Kalau yang koronal ini untuk melihat dari depan ke belakang. Jadi seperti misalnya ronsen torak, potongannya potongan koronal. Kalau CT scan kepala, potongannya potongan transversal. Pernah melihat CT scan kepala? Pernah Pak. Nah, ini potongannya potongan kepala secara transversal. Dari atas kepala sampai ke bawah kepala dipotong. Nanti kelihatan kepala atas, kepala tengah, kepala mata, bola mata, hidung, rongga mulut, dan seterusnya. Itu potongan transversal. Kalau sagital ini CT scan tulang belakang. Biasanya dari melihat tulang belakang ada penyempitan. CT scan ya, bukan ronsen. Kalau ronsen biasanya berbentuk koronal, ya. Bidang median, bidang yang bagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Ya. Jadi potongan sagital disebut juga bidang median, memotong tubuh bagian kanan dan kiri. Bidang sagital tadi udah sebut, horizontal udah sebut, atas bawah, koronal udah saya sebut, ya, depan belakang. Superior atas, contohnya misalnya begini, mulut terletak di superior perut, kepala terletak di superior perut atau dada. Jadi dada itu, kepala itu superior dibandingkan dengan dada. Kalau kranial itu kepala, kalau superior itu atas. Tidak berarti atas itu adalah kepala, contohnya misalnya begini, dada adalah superior dari abdomen. Dada adalah superior dari abdomen. Abdomen inferior daripada dada. Kalau kaudal tuh ekor ke ekor. Coba gerakan tangan ke kaudal. Berarti gerakan tangan ke punggung, ke ekor. Ya. Anterior depan, posterior belakang, superficial itu artinya ya permukaan. Lawannya superficial adalah profunda. Contohnya
vena, pembuluh vena itu superficial. Pembuluh darah arteri itu profunda. Medial ke tengah nih, bukan ke dalam, ke tengah, lateral keluar. Ya. Proksimal mendekat, distal menjauh. Nanti ada gambarnya ya. Istilah gerakan anatomi. Ada fleksi. Fleksi itu menggerakkan, menekuk atau membengkokkan. Ekstensi meluruskan. Ya, contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan gerakan fleksi. Dan ayunan ke belakang merupakan disebut retrofleksi atau ekstensi. Ya. Hiperekstensi ketika ekstensinya berlebihan. Contohnya pada orang yang fraktur atau patah tulang. Aduksi mendekat. Contohnya orang olahraga tangannya ke samping, kemudian digerakkan mendekati tubuh, turun ke bawah namanya aduksi. Lawannya abduksi. Jadi mengangkat tangan ke samping namanya abduksi, menjauhi tubuh. Ya, gerakan menjauhi tubuh namanya abduksi. Gampangnya ADD. ADD itu dekat. Ya, gampang menghafalnya. ADD itu dekat. Mendekati tubuh. Elevasi mengangkat. Contohnya mengangkat kepala. Depresi menundukkan kepala. Yang menurunkan kepala. Namanya depresi. Contohnya lainnya membuka mulut. Ya, elevasi. Mengangkat pundak. Elevasi. Menurunkan pundak. Depresi. Bukan depresi dalam artian psikologis ya. Tapi ini gerakan anatomi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Jadi nanti ada contohnya ya, eversi keluar tubuh. Jadi gerakan ke telapak kaki, inversi itu ke dalam tubuh, gerakan ke dalam, eversi gerakan keluar. Inversi dan eversi hanya untuk wilayah pergelangan kaki saja. Tidak berlaku pada gerakan tangan. Kalau gerakan tangan supinasi dan pronasi. Supinasi itu menggerakkan tangan, mengadahkan tangan. Pronasi gerakan menelukkan tangan. Ini hafalan aja. Endorotasi itu jadi seperti gerakan tangan, bahu, gerakan bahu ke daerah dalam. Ya, eksorotasi menggerakkan bahu ke arah luar. Ya, kalau olahraga kan tahu ya, olahraga itu gerakan bahu, tangan diputar ke dalam, tangan diputar keluar, gitu. Pergelangan tangan bahu diputar ke dalam namanya endorotasi, pergelangan bahu diputar keluar namanya eksorotasi. Nih, inferior ke arah bawah, kalau kaudal ke arah belakang, anterior ke arah depan, posterior ke arah belakang. Kaudal juga berarti ke bawah, kaki, ke arah kaki, ke ekor. Kaudal itu artinya ekor, superior atas. Jadi kalau ditanya mana yang superior, dada atau abdomen? Jawabannya dada. Mana yang inferior, abdomen atau kaki? Jawabannya kaki. Makin keluar namanya lateral, makin ke dalam namanya median. Ya, ini makin ke depan namanya anterior, ke belakang namanya posterior. Gerakan tangan ke belakang namanya gerakan posterior. Kalau lateral menjauhi garis tengah badan. Mendekati garis tengah badan namanya ke medial, ke arah medial. Proksimal mendekati, gerakan mendekati ke arah tubuh. Distal menjauhi ke arah tubuh. Contohnya kaki digerakkan keluar. Kaki digerakkan mengangkang. Mengangkang namanya gerakan distal. Merapatkan kaki namanya ke proksimal. Ya. Superficial, tadi saya sudah sampaikan kalau kita lihat orang tua terlihat pembuluh darah vena itu namanya superficial. Artinya superficial itu tampak di permukaan.
Kalau yang dalam seperti otot, tulang itu profundal. Profundal itu artinya di dalam, lebih ke dalam. Contohnya lapisan lemak, dorsal ke belakang, kaudal ke bawah. Ya, ini istilah-istilah saja sebetulnya, pengertian saja. Ini pronasi. Pronasi itu menengadahkan tangan. Kalau supinasi menutup tangan. Pronasi supinasi itu gerakan menengadahkan tangan. Ya seperti orang meminta, supinasi. Kalau pronasi menelungkupkan tangan. Ya. Ini hanya pada tangan ya, jadi tidak berlaku pada kaki. Abduksi, ya, abduksi mendekat, abduksi menjauh. Ini rotasi, tadi endorotasi, eksorotasi ya. Fleksi, ini ekstensi. Ya, fleksi, menekuk, ekstensi, meluruskan, membuka. Kalau kakinya naik lagi ke atas, namanya hiperekstensi. Ya, contohnya telapak kaki naik ke atas, telapak kaki naik ke atas, menekuk ke atas, namanya hiperekstensi. Oke. 5 regio terbesar di tubuh kita. Regio itu regional ya, daerah. Regional itu daerah. Pertama kepala, kedua leher, ketiga trunk atau badan, yaitu dada dan abdomen. Abdomen itu perut, dada itu torak ya. Ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Upper extremity atau ekstremitas atas dan lower extremity, ekstremitas bawah. Jadi ini 5 regio terbesar ya. Sekarang kepala. Di regio kepala ada regio frontalis, daerah dahi frontal, daerah ini regio parietalis, ini temporalis, tinggal dibaca aja ya. Ini zygomaticum, ini infraorbital, ini orbital, ini infraorbital di bawah orbital, ini regio bukal, ini regio occipital belakang kepala namanya occipital, ini parietal, ini temporal, ini frontal. Ini nasal itu hidung. Ya, maaf ya kalau sudah bicara anatomi itu banyak bahasa Latin yang harus dihafal, hafal mati. Ya. Tapi kalau sudah biasa kayak saya contohnya, karena udah biasa ya hafal sendiri, ya udah otomatis. Ini labial itu bibir. Ini mental, dagu, osmentalis, dagu. Ini oralis atau labialis, oral, ya. Oke, apa lagi? Kalau Anda tidak memahami, langsung tanya ya. Iya, Pak. Ya, ini contohnya, contoh bergambar. Ini frontal, ini temporal, ini parietal, ini occipital, ini regio zygomaticum, ini regio ethmoid, lateral macralis, ini nasal, ini maksilar, ini mandibular. Ya. Tinggal dibaca karena memang namanya anatomi hafalan isinya. Ya. Sekarang leher. Yang leher yang paling penting ini aja ini. Sternocleidomastoideus. Ya. Sterno dari sternum itu tulang dada itu depan, mastoid ini, mastoid di belakang telinga. Coba kalau Anda menyentuh di belakang telinga ada benjolan, tulang membenjol, itu namanya mastoid, tulang mastoid. Kalau Anda sentuh sekarang, ada benjolan di belakang telinga,
ya. Nah, ada otot antara sternum sama mastoid, namanya sternocleidoid mastoideus, ini yang paling penting. Ya. Oke. Ini dada, ini pectoralis, ini clavicularis. Clavicula itu tulang apa ya namanya ya? Saya nggak hafal bahasa Indonesia, tapi bahasa Latinnya saya hafal. Tulang yang di bahu itu, di bahu, yang di atas dada itu, ya. Kalau orang naik motor suka patah ininya kalau jatuh. Ini deltoid, tempat untuk menyuntik. Ini pectoralis. Ini axillaris, ketiak, ya. Ini prasternalis, sternum. Ini sternum. Ini dada. Sekarang dada, regio perut atau abdomen. Dada dibagi atas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kenapa dibagi 9? Karena masing-masing regio itu isi dalamnya beda-beda. Paling atas, regio atas epigastrik region. Jadi kalau ada orang mengeluh nyeri ulu hati atau epigastric pain, ini kemungkinan gangguannya di lambung. Kalau hipokondriak kanan, right hipokondriak, itu kalau mengeluh berarti lever. Kalau kiri, hipokondriak mengeluh di sebelah kiri, kemungkinan lambung atau spleen. Spleen itu limfa. Kalau di umbilikal, kemungkinan kalau laki-laki usus halus. Jadi di usus halus. Kalau perempuan biasanya nyeri haid. Regio kanan usus besar, regio kiri usus besar, lumbar kanan, lumbar kiri, regio iliak kanan, iliak ke kanan. Kalau nyeri berarti di usus buntu. Kalau hipogastrik region ini kemungkinan kalau nyerinya di sini berarti infeksi saluran kencing. Kalau perempuan infeksi uterus, rahim, infeksi saluran kencing atau infeksi rahim. Kiri ini biasanya usus sigmoid. Ya, nyerinya di sigmoid. Kita lihat di dia. Ya, kenapa dibuat 9 regio, 9 daerah? Karena liver right heart liver. Ya. Right hypochondriac isinya liver. Epigastrium isinya lambung, stomach, ya. Left hypochondriac spleen atau ginjal, limfa. Umbilical ini isinya usus kecil. Left lumbar usus besar, pars descendant. Right lumbar usus besar, pars ascendant. Ya, kalau kanan hipokondriak bawah hipokondriak itu gallbladder, apa namanya, vesika urinaria. Ya. Kalau ini sigmoid, kalau ini usus buntu. Jadi nyeri perut itu nanti Anda deskripsikan kalau ada pasien nyeri perut mana? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, atas, bawah, kemudian samping kanan atau samping kiri. Ya, karena setiap nyerinya isinya beda-beda. Ya. Regio 1 adalah, ada yang bisa tebak? Ini Pak, ulu hati bukan? Ulu hati itu regio 2. Regio 1 apa yang di sini? Jantung. Jantung di dada.
Di regio 1 epikondria kanan, isinya ada organ lever. Regio 2 bernama epigastrik. Di bawahnya dalamnya ada organ lambung. Regio 3 epigastrik kiri. Dalamnya ada limfa atau spleen. Kira-kira gitu ya. Ya. Jadi kenapa dibuat regio? Karena di bawah regio itu masing-masing organnya beda-beda. Ya, masing-masing organnya beda-beda. Sekarang ekstremitas atas, maaf. Yang depan, atas dan bawah ya, depan. Ini deltoid, ini aksila itu ketiak ya, aksila itu ketiak. Ini brachialis, tempatnya bicep, ya, tangan atas, lengan atas. Ini kubital itu apa namanya? Siku depan, siku tapi di depan, bukan siku di belakang. Ya, ini antebraki. Kalau braki lengan atas, antebraki lengan bawah. Ya. Ini karpal. Palmar itu telapak tangan. Digital itu jari-jari. Karpal, metakarpal. Ini digital. Jadi karpal, metakarpal, digital. Digital itu digit jari. Ya, finger. Kalau ini kaki, kokse ini kalau Anda raba, kalau perempuan biasanya ketutup lemak ya. Kalau laki-laki mudah teraba. Tulang pangkal paha. Kokse namanya, regio kokse. Ini femur, ini patella ya, femur, keni, ya, patella, lutut ya. Ini cruris, tibia fibula, ini pes. Pes itu kaki. Kalau telapak kaki plantar, kalau telapak tangan palmar. Ya, ini dari depan. Sekarang dari belakang. Ini oksipital, tadi udah dibaca. Ini vertebra, tulang belakang. Ya. Ini sama. Brachial, ini antebraki, ini lengan bawah, tangan, palmar. Ya. Kalau bokong, gluteal. Berarti gluteal nggak ada di depan ya. Gluteal itu bokong, ya, tempat nyuntik. Ini gastrocnemius, ya. Ini calcaneus, ya, calcaneal. Nah, sekarang rongga dalam tubuh. Ada rongga otak besar, ada rongga otak kecil, ada rongga medulla spinalis. Ya, medulla spinalis itu sumsum tulang belakang. Ada rongga paru. Ini potongan apa namanya nih? Ini potongan apa namanya kalau anatomi? Transversal, koronal, atau sagital? Transversal bukan, Pak? Ini sagital ya. Ya, Pak. Transversal itu atas bawah. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Iya. Saya senang mahasiswa yang bisa menjawab walaupun salah. Bagi saya nggak ada masalah, namanya mahasiswa bisa salah. Dosen aja bisa salah, apalagi mahasiswa. Jadi ini kalau saya melihat CT scan, ya ini penampangan, ini pemotongan secara sagital, ya, samping kanan, samping kiri. Ya, ini otak besar, ini otak kecil, ini sumsum tulang belakang, ini tulang belakang. Tulang belakang ada berapa ruas? Ada berapa buah tulang belakang? 31 ya, 31. 7 leher, 12 dada, 5 punggung, torak 12, lumbal 5, sakrum 5, sama coccygeus 5.
Jadi kafum tuh ada kafum otak, ada kafum torak, ada kafum kardial, jantung ini kafum jantung isinya jantung, ada abdomen isinya lambung, isinya usus. Ya, itu kafum. Kafum itu rongga ya, rongga atau kafum dalam tubuh. Jadi ada berapa kafum? Kafum cranialis, kafum rongga otak, kafum spinalis, rongga sumsum tulang belakang, kafum thoracalis, terdiri atas pleura dan kardial. Pleura itu paru-paru, pulmo, kardial itu jantung, kemudian abdomen. Ya, pelvis itu di bawah, di luar abdomen. Jadi abdomen ini pelvis. Ya, contohnya uterus ada di pelvis. Uterus tidak ada di abdomen. Ini contohnya. Rongga dada dipisahkan sama rongga perut oleh diafragma. Otot diafragma. Ini paru kanan, ini paru kiri, ini jantung, ini diafragma. Ini otot perut. Ini gallbladder. Gallbladder itu kandung kencing. Ya, atau pelvis namanya pelvis. Pelvis itu di bawah lambung. Di bawah perut. Ya, contohnya rahim, vesika urinaria, kandung kencing itu pelvis namanya. Dia bukan di abdomen. Ya. Sampai di sini ada yang tanya, nanti saya kasih, ini isinya hafalan semua, nggak ada pengertian. Ya, tidak ada pemahaman, hanya hafalan saja. Ya, kuat-kuat menghafal anatomi. Berarti di pelajaran anatomi itu lebih banyak menghafal ya, Pak ya? Hampir 100% menghafal. Iya, Pak. Hafal mati. Tapi itu hanya memindahkan bahasa Indonesia ke bahasa Latin. Contohnya kanan, dextra, kiri, sinistra, depan, anterior, belakang, posterior. Jadi cuman kayak belajar bahasa aja, belajar bahasa Latin. Kepala, kranium, kaki, kruris, ya, ekor, kaudal, dada, torak, perut, abdomen, mata, orbita, gitu, hidung, nasal, bibir, labial, lidah, lingual, gitu. Ya, kira-kira gitu. Hanya belajar bahasa aja. Iya, Pak.